Pemirsa, usai bebas dari rutan kelas 2B Serang, Banten pada 29 Desember 2022 lalu, nama Nikita Mirzani masih jadi sorotan publik. Ya, Majelis Hakim memutuskan Nikita bebas dari hukuman atas kasus pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Pembebasan Nikita lantaran saksi penggugat yakni Dito tidak pernah hadir dalam persidangan. Assalamualaikum Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa, dan lawyer dan para pengunjung. Jadi Dito berbohong dan Mbak Jaksa juga berbohong. Kalau Dito sedang berada di Malaysia, saya punya bukti konkret. Dito melakukan perjalanan tanggal 28 kemarin ke Singapura jam 8.25 sampai di Singapura jam 11 siang. Jadi Dito tidak ada di Malaysia, dia berangkat kemarin pagi. Saya dapat semuanya. Ya, Dito dan JPU Kejari Serang dianggap tidak serius dalam perkara ini. Saat persidangan terakhir, Nikita dan tim kuasa hukumnya pun membuka fakta perihal keberadaan Dito, di mana pihak jaksa mengungkap Dito tak hadir di persidangan lantaran tengah berada di Malaysia, padahal Nikita dan tim kuasa hukumnya mempunyai fakta terkait Dito yang sebenarnya berada di Singapura. Jadi dia di rumah sakit pun bohong, tapi ya udah itu lupain aja. Yang penting ini dulu. Saya serahin Yang Mulia. Bukti dia perjalanan dari Cengkareng ke Singapura. Dan seterusnya, kami juga menyampaikan bahwa memang di dalam laporan polisi tersebut korban tidak pernah melaporkan adanya pasal 36 dan itu saya sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa ini murni kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani dan itu kita bongkar semua supaya berhenti ini kasus. Pada saat itu juga Majelis Hakim mengambil sikap menyatakan tuntutan sudah tidak dapat diterima dengan pertimbangan beberapa pertimbangan, salah satunya jaksa tidak mampu, tidak serius mengurus perkara itu. Tidak bisa menghadirkan karena dibilang sakit, kita sudah tahu tidak sakit. Dia bilang ada di Malaysia, kita punya bukti dia ada di Singapura. Juga yang menjadi pertimbangan adalah jaksanya telah membohongi publik, membohongi hakim, membohongi kita semua yang ada di persidangan. Jadi yang dapat semua datanya itu adalah Bang Haji. Jadi pada malam hari sebelum tanggal 29, gua itu terlalu excited menunggu tanggal 29 itu ada. Karena gua tuh udah mempersiapkan diri, kan gua tulis semua apa yang mau gua pertanyakan kepada yang katanya korban ini gitu kan. Jadi gua teleponin Bang Haji, kok feeling gua kayaknya dia nggak datang ya. Ya udah, akhirnya coba deh Bang, gimana caranya ya cari tahu dia di mana. Kan. Jadi paginya itu Bang Haji tuh cuma bilang jam 11 malam, iya dia nggak di Jakarta. Sampai ke pengadilan Serang, dia kan bawa amplop merah tuh. Biasalah nemuin gue di bawah kan. Terus dia kasih tahu, nih Dito lagi ada di Singapura, berangkat jam 8 pagi segala macem. Itu kok bisa dapet gitu. Ya udah. Kebetulan jaksanya bilang dia di Malaysia, gue punya bukti konkretnya dia di Singapura, ya udah. Nikita sendiri kabarnya akan melaporkan balik Dito Mahendra ke polisi. Setidaknya rencana tersebut sempat disampaikan kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid. Tak hanya itu, di sidang penutup kemarin, Nikita juga sempat menyinggung soal adanya kecurigaan kepada pihak jaksaan yang diduga telah menerima suap dari pihak Dito. Akan tetapi, pihak Nikita diminta untuk membuktikan pernyataan tersebut dan dipersilahkan membuat laporan. Satu lagi Yang Mulia, saya juga Majelis Hakim yang berhormat. Saya menduga ada aliran dana atau suap yang diterima oleh oknum kejaksaan yang menangani kasus saya. Informasi saya dapat dari salah satu pegawai kejaksaan itu sendiri dan beliau mau menjadi saksi, bahkan beliau siap untuk dilepas dari jabatannya. Dan semua bukti itu ada di bank. Silakan Pak Edward di sini. Kalau kalian mau tahu ya, itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua. Jujur, Niki sih udah ikhlas ya sama bapak-bapak dari kejaksaan, terus bapak-bapak dari kepolisian Serang Kota. Karena kan yang Niki dengar juga katanya kejaksaan sudah preskon ya, katanya mau melaporkan saudara yang katanya korban ke pihak kepolisian karena tidak hadir selama 4 kali pemanggilan. Mudah-mudahan itu terrealisasikan, bisa dilaporkan benar karena gua agak ngeri-ngeri sedap soalnya dilapornya sama-sama di Serang gitu. Takutnya nggak jalan kasusnya.
Fahmi Bahmit, kuasa hukum Nikita, mengungkap akan menyiapkan kejutan yaitu laporan atas tuduhan kecurangan tersebut terhadap Kejaksaan dan Dito di awal tahun 2023 ini. Tak hanya itu, Nikita kabarnya juga akan membuka posko pengaduan untuk para korban Dito. Jadi sebenarnya Nikita memberikan contoh untuk semua manusia yang ada di Indonesia Raya khususnya ya. Kalau kalian benar, kalian jangan takut untuk speak up selagi itu ngomong tentang kebenaran. Ya mudah-mudahan dengan contoh yang sudah Niki berikan, rakyat Indonesia, khususnya rakyat kecil, jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Ya, kalau nuntut balik, kami tunggu habis tahun baru. Biarkan saja Niki menikmatin kebebasannya, ketemu dengan saudara-saudara. Ingat, kami pasti akan melaporkan semua yang terlibat, tapi bukan sekarang habis tahun baru. Biar Niki ketemu anak-anaknya dulu, itu yang terpenting. Jadi memang ini perkara penuh dengan keanehan dari awal ya, dengan awal keanehan. Saya mau akan buka satu-satu nanti pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat. Ini adalah biang dari permasalahan ini adalah kejaksaan yang tidak menggunakan kacamata membaca berkas perkara. Dan itu saya manfaatkan untuk saya serang kembali di persidangan. Hanya itu yang bisa menyebabkan putusan ini berhenti perkara ini. Ya itu tunggu dulu lah, ini kan masih baru keluar, terus sudah mau pengunjung akhir tahun juga, biarkan mereka bernafas dan beristirahat dulu dengan tenang gitu. Nanti tunggulah 2023 apa yang terjadi. Siapapun yang berurusan sama ini itu. apa namanya? Posko. Itu terinspirasi setelah kemarin datang ke persidangan kan ada korban-korban yang diduga korban saudara DM kan. Saya nggak tahu kebenarannya apa, selama mereka punya bukti kan. Kita punya Bang Fahmi, ada lawyer yang mungkin bisa membantu dengan benar gitu ya. Total itu udah ada sekitar 12 orang. Rata-rata apa kak? Rata-rata apa? Oh wow. 1 juta sampai yang 40 miliar. Sebetulnya yang membuat saya dan kita itu akhirnya menjadi kasihan sama JPU itu karena saya dengan Nikita merasa bahwa saudara DM ini tidak memberikan upah atau tidak memberikan penghargaan lah kepada persidangan gitu ya. Tadinya saya sama Nikita yang kecewa, yang kesel kenapa dari polisi nggak ditahan, di jaksa ditahan, dan jadi marah itu seketika di hari terakhir Nikita dinyatakan pulang itu justru saya sama Niki merasa kasihan sama para JPU dan Niki ngomong sama saya, Niki gimana nih? Ya kakak aku sudah sebulan 2 minggu di sini, 2 bulan 2 minggu di sini. Tapi melihat wajah-wajah JPU yang kemarin hadir ya, kok wajah-wajah mereka itu seperti menyiratkan bahwa mereka juga sebetulnya kecewa dengan apa yang terjadi kemarin. Mudah-mudahan ya tadi kan para jaksa di Serang mengadakan jumpa pers, kalau nggak salah tadi saya sama Niki sempat nonton bahwa mereka akan melaporkan saudara DM. Ya, mudah-mudahan aja ini bisa terrealisasi demi keadilan juga. Walaupun dilaporkan di Serang, mudah-mudahan kepolisian Serang kali ini benar-benar adil, benar-benar bisa menegakkan keadilan, benar-benar kalau dipanggil dan dicari tidak ada ditangkap seperti ini kita. Saya selalu bicara, Indonesia ini adalah negara yang nomor 1 diakui dalam menangkap teroris. Bayangkan ya, diakui loh. Masa menangkap seorang Dito aja nggak bisa? Itu aja. Saya sama Niki nggak mau memperpanjang masalah ini. Saya sama Niki hanya ingin melihat bagaimana sikap jaksa yang akan melaporkan saudara Dito di Serang dan bagaimana sikap kepolisian menindaklanjuti laporannya. Ya, selama 2 bulan lebih Nikita berada di tahanan dan menjalani hukuman, Nikita harus merelakan kehilangan banyak pekerjaan dan pundi-pundi rupiahnya terbang begitu saja. Namun di awal tahun ini, Nikita yakin akan ada pengganti rezeki yang lebih baik lagi untuk dirinya. Nikita pun berharap dapat kesempatan untuk bekerja sama lagi dengan orang-orang yang masih mempercayainya. Kepada awak media, Nikita mengungkap dirinya sudah memiliki jadwal pekerjaan selama 2 bulan ke depan. Namun saat ini, Nikita masih memilih untuk spend time bersama keluarga dan ketiga anaknya. Perasaannya udah bebas, ya memang harus dibebaskan sebetulnya dari awal juga gitu kan. Cuman kan seperti yang kalian tahu bahwa
kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Nah, biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu nggak pernah berubah. Gue 2 bulan 2 minggu kerugian gue gede loh. Bukan 1-2 miliar. Berapa Nyai kalau boleh tahu? Berapa kalau boleh tahu Nyai? Totalnya. Kemarin aja sempat terisak-isak nangis karena harus ada pengembalian dana kan dari beberapa vendor-vendor, dari beberapa orang-orang yang memakai jasa off air gitu kan. Sampai cerita sama Kak Fitri, aduh ini di rekening uang keluar semua gitu ya. Kalau berapa kan gue artis lumayan mahal ya. Job off air itu sebetulnya udah ada sampai tanggal 31 Desember. Terus tanggal 5 Januari, 12 Januari itu off air untuk keluar kota udah ada sampai Februari tanggal 19. Tapi karena waktu itu kita nggak tahu kapan mau dikeluarin, jadi semuanya di cancel. Tapi Niki mau ngucapin terima kasih untuk yang mau pakai jasa Niki, mereka nggak minta kerugian gitu. Maksudnya karena flyer udah naik kan, udah dibikin semua, jadi katanya cuman ya udah balikin aja DP kita. Nanti kalau ada waktu lagi kita kerja sama bareng lagi. Oke. Kalau mau sama anak dulu, uang mah bisa dicari kan. Ini kita mau ke Semarang ya Kak? Ya, sama Kocen, sama keluarga Kocen, sama anak-anak semua kita mau ke Semarang. Sementara itu, aktris cantik Indah Permatasari baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik pasca video dirinya dan ibundanya Nursyah terlihat akur, tampak saling bergandengan dan melempar senyuman beredar di media sosial. Ya, sudah menjadi rahasia umum perihal hubungan Indah dan ibunda yang sebelumnya sempat berseteru dan tak mendapat restu saat Indah menikah dengan komika Ari Kriting. Namun saat ini hubungan ibu dan anak tersebut diduga sudah mulai membaik tatkala Indah dan ibunda sama-sama mendampingi Sinta Mutiara, adik Indah saat prosesi lamaran. Selama acara tersebut, terlihat Indah tampak begitu bahagia menemani adiknya yang akan segera melepas masa lajang. Tak hanya itu, terlihat juga momen haru saat Nursyah kembali akan melepas salah satu putrinya untuk menikah. Di momen tersebut, terlihat Nursyah menggenggam tangan Indah dan disambut Indah dengan senyum. Iya. Terima ya kita ya, diterima kan? Iya. Yang lebih asik menyatakan sendiri berarti enggak? Berarti enggak di depan kita? Udah saya kasih contekan. Berarti ya, ini ada provisi terkait dengan parfum ayamnya. Ya. Udah saya siapin. Nih, berarti ya, bismillah. Bahagiakan dirimu, rasa cinta ini takkan berakhir. Ya, momen tersebut tentu disambut baik publik. Begitupun Ari, suami Indah, yang menanggapi perihal hubungan istri dan ibu mertua yang sudah kembali harmonis. Tanya yang lain aja lah, maksudnya itu kan masalah pribadi, kita lagi berusaha jadi ya sudahlah. Prosesnya kita masih usaha juga, kalau kalian tanya-tanya banyak nanti kita mundur lagi, kita sedang berusaha juga. Itu nanti kita lihat nantilah. Kepada awak media, Ari sendiri mengaku masih berusaha menjalin hubungan baik dengan ibunda Indah. Dari lubuk hati terdalam, Ari juga mengungkap dirinya ingin semua berjalan harmonis dan baik-baik saja.
Semuanya pun ia lakukan agar dirinya juga bisa lebih fokus melakukan segala hal terutama karir, terlebih saat ini dirinya dan Indah sudah dikaruniai buah hati. Ya mudah-mudahan banyak hal baik lah yang bisa kita capai di tahun berikutnya lagi. Apa yang terjadi tahun ini sudah cukup baik, Indah bisa melahirkan dengan baik juga, sehat dua-duanya. Ya kita mensyukuri apa yang terjadi di tahun ini. Kemudian di tahun depan juga mudah-mudahan masih banyak hal-hal baik yang bisa kita raih ya. Oh baik-baik saja. Kita urus sendiri, memang tidak pakai, sementara sih belum pakai babysitter sih. Mungkin kalau sudah banyak kesibukan lagi mungkin baru. Kalau sekarang sih kita menikmati yang ada saja dulu. Terima kasih juga dukungannya teman-teman dari Infotainment. Bantu-bantu saya juga meluruskan lah. Saya juga sebenarnya pengen semuanya harmonis dan baik-baik saja, biar saya bisa berkarya dan membawa hiburan aja buat tanah air. Pokoknya kalau semuanya kondusif dan harmonis itu, saya juga pasti tidak akan diam-diam, pasti juga saya kasih kabar orang-orang.